Pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, pasrah pada penyelenggaraan Allah. Injil hari ini mengisahkan seorang perwira yang rendah hati meminta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus pun dengan senang hati mau menyembuhkan hamba perwira itu tanpa syarat. Buktinya adalah Yesus mau mendatangi hamba itu lalu menyembuhkannya. Perwira itu menolak karena merasa diri tidak layak didatangi oleh Yesus. Ia hanya meminta Yesus berkata sepatah kata, karena dia percaya bahwa dengan demikian hambanya akan sembuh. "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Ungkapan ini dipilih karena menggambarkan kepasrahan total kepada penyelenggaraan Allah. Ungkapan ini menyiratkan juga undangan bagi Tuhan agar menggunakan diri kita sesuai dengan rencananya. Yesus menghargai ungkapan iman tersebut. Ia menunjukkan bahwa iman sejati tidak bersumber dari penghayatan dalil-dalil keagamaan, melainkan pada keterbukaan dan kepasrahan kepada kehendak Allah. Dan perwira Romawi itu telah membuktikan kebenaran tersebut. Saudara yang terkasih, iman akan Yesus tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Semua manusia dipanggil kepada keselamatan di dalam Yesus. Maka siapapun yang mengimani Yesus pasti akan selamat, apapun latar belakang, suku, etnis, dan budayanya. Perwira ini telah mengajarkan kepada kita tentang kepercayaan. Kalau kita mau beriman, maka kita perlu menjadi percaya seperti perwira ini. Karena itu, dengan keyakinan iman yang sama, di dalam setiap perayaan Ekaristi, saat mau menyambut komuni, kita pun berkata, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi
yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.